Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Maf Channel. Sekarang saya akan membahas tentang phrase. Nah, tentang frase. What is a phrase? Apa itu frase? Ya. A phrase is a group of words without subject and finite verb. Jadi, frase adalah kumpulan kata yang tidak mempunyai subjek dan finite verb. Subjek dan predikat yang berupa finite verb. Apa itu finite verb? Finite verb itu verb yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat atau klausa yang dipengaruhi oleh tense dan bisa juga dipengaruhi oleh subjek kalau subjeknya berubah dari tunggal ke jamak atau dari he, she, it ke they, we, are, you itu berubah, maka itu namanya finite verb. Atau misalnya tense-nya berubah dari present ke past atau sebaliknya, maka itu disebut finite verb. Nah, kalimat harus mempunyai finite verb. Sedangkan phrase itu yang tidak mempunyai subjek dan finite verb. Nah, kumpulan kata dalam hal ini minimal 2. Nah, itulah phrase. Jadi phrase itu adalah kumpulan kata yang tidak mempunyai subjek dan finite verb. Contoh finite verb dalam satu kalimat misalnya I go. Nah, seandainya I-nya diubah menjadi she, otomatis go-nya akan menjadi she goes. Nah, kalau present. Atau kalau diubah dari present I go itu present ke lampau, maka go-nya menjadi when I went. Maka go di sini namanya finite verb. Jadi bisa present, bisa past tense, itu adalah finite verb. Sedangkan frase tidak punya finite verb. Jadi yang bisa mungkin ada dalam sebuah frase itu non-finite verb. Nah, bukan sebagai predikatnya suatu kalimat atau klausa. Yang non-finite verb yang verb ing, verb 3, verb 3 yang bermakna pasif di itu, dan infinitive dengan to atau to infinitive itu biasanya ada di dalam phrase, khususnya di dalam non-phrase. Okay. Nah, kemudian sekarang kita akan mengerucut kepada jenis phrase. Yang pertama adalah non-phrase. Apa itu non-phrase kalau begitu? Nah, kalau tadi phrase itu kumpulan kata yang tidak punya subjek dan predikat yang berupa finite verb, maka dalam bahasa Inggris non-phrase adalah a phrase, sebuah frase, which has a noun as a head word, yang punya satu kata benda sebagai kata inti. Head itu punya kepala, inti ya, kata inti. Jadi kata non-phrase adalah kata benda, non-phrase adalah kumpulan kata yang intinya kata benda, yang punya satu kata benda sebagai inti. Oke, coba lihat. Books itu phrase apa? Word. Nah, books ini jelas, ini satu kata, berarti namanya word. Kata apa? Kata benda. Nah, books. Kalau kita tambah kata lain, 2 books, 2 buku, maka itu sudah disebut phrase. Khususnya ini adalah non-phrase, frase benda. Intinya books tetap. Nah, 2 books, berapa bukunya? 2. Nah, kata 2 itu menjelaskan inti books. Andaikan ini diperluas misalnya, ditambah lagi 2 good books, 2 buku yang baik. Ini masih tetap non-phrase dengan inti tetap books. Booksnya bagaimana? Baik. Berapa jumlahnya? 2. Dari 2 dan good itu hanya kata-kata yang menjelaskan inti books. Nah, itu.
Kalau ditambah lagi bisa juga. 2 good English books. Nah, itu masih tetap non phrase. Dengan inti adalah kata books, benda. Bukunya berapa? 2. Buku apa? Ternyata buku bahasa Inggris dan bagus. Nah, itu 2 good dan English itu kata-kata yang menjelaskan books. Ditambah lagi misalnya 2 good English books on the table. Nah, itu panjang kelihatannya. Tapi ini belum kalimat. Ini masih tetap non phrase dengan inti tetap books. Nah, 2 buku bahasa Inggris yang bagus yang di atas meja. Nah, masih gitu. 2 good English books on the table. Ini tetap non phrase. Nah, itulah non phrase. Nah, kata-kata di dalam non phrase yang datang sebelum kata benda, yang menjelaskan kata benda inti, itu disebut pre-modifier. Modifier artinya yang menjelaskan. Jadi kata-kata yang menjelaskan kata benda inti noun, tapi yang letaknya sebelum, pre-modifier, sebelum kata benda inti. Sedangkan kata-kata yang datang sesudah inti benda itu dalam non phrase disebut post modifier. Modifier tapi letaknya sesudah inti. Pre-modifier and post modifier semuanya menjelaskan inti noun. Nah, untuk membentuk sebuah non phrase. Non phrase minimal 2 kata. Jadi mungkin inti dengan pre-modifier 1 itu sudah disebut non phrase. Apalagi lengkap ada pre-modifier, post modifier, nah itu jelas disebut non phrase. Contoh tadi 2 good books on the table. Nah, ini sebuah non phrase, intinya tetap adalah headword-nya, noun-nya adalah books. Nah, dengan kata 2 good dan English ini karena datang sebelum book, sebelum noun, inilah yang disebut pre-modifier. Sedangkan on the table datang setelah books, itu yang disebut post modifier. Nah, itu. Nah, jenis-jenis pre-modifier itu ada bermacam-macam. Pre-modifier yang pertama adalah determiner. Penentu, determine gitu ya. Determiner kata-kata kecil yang datang sebelum kata benda, yang membuat kata benda itu lebih spesifik atau tertentu. Nah, jenis-jenis kata determiner yang termasuk determiner adalah artikel an, the, kemudian all, this, that, these, those, termasuk possessive adjective seperti my, your, yaitu kata ganti yang berfungsi sebagai possessive adjective kepunyaan. My, your, her, their, itu kata-kata seperti some, any, many, much. Nah, itu little yang menunjukkan quantifier, jumlah, few, several, itu termasuk ke dalam jenis yang disebut determiner. Nah, itu determiner. Sehingga a book, nah maka itu non phrase a book. Book itu adalah non phrase dengan h atau intinya book. Pre-modifiernya jenis determiner yaitu a. Nah, itu. Kemudian your house itu juga sebuah non phrase. Intinya house, pre-modifiernya jenisnya determiner yaitu your. Nah, itu. Ya. Much money. Nah, much money itu juga non phrase. Intinya adalah money, sedangkan much-nya adalah karena itu datang sebelum noun, namanya pre-modifier berjenis determiner. Pre-modifier yang kedua adalah number, ya, atau kata bilangan. Nah, itu.
number atau kata bilangan. Nah, ini ada dua jenis kata bilangan. Cardinal number, yaitu kata bilangan biasa 1, 2, 3, 4 itu, atau ordinal number yang berjudul first, second, third, fourth, nah gitu ya, fifth, sixth, nah yang kesana kita pakai TH, tenth, nah itu yang ke 10, kedua, pertama, itu namanya ordinal number. Ini adalah jenis premodifier juga, itu ya. Nah, datangnya kalau ada number dan ada determiner, itu numbers datang sesudah determiner. Jadi determiner, kemudian number, baru intinya. Misalnya the first person, orang pertama, maka the first person ini adalah noun phrase, intinya adalah person. Premodifiernya ada dua. Yang pertama determiner the, yang kedua jenis number first. Nah, the first itu premodifier, person itu intinya. Misalnya lagi contoh, those two people, dua orang itu, those two people. Nah, maka ini noun phrase. Dengan head word inti adalah people, premodifiernya ada dua, those itu jenis determiner, dan two adalah number. Nah, yang ketiga, jenis premodifier yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Baik itu adjective satu kata atau dengan kata lain atau yang disebut adjective phrase. Biasanya dengan very good itu adjective, very good itu adjective phrase karena ada dua kata. Dan very good ini bisa juga sebagai premodifier, atau good saja bisa juga sebagai premodifier. Itu adjective. Misalnya these two good books. Nah, dua buku yang bagus ini. These two good books. Itu adalah noun phrase dengan inti books. Premodifiernya ada tiga. These itu adalah sebagai premodifier determiner. Two itu adalah number, dan books, good adalah adjective, dan books adalah intinya. Oke, itu those two very good pictures, misalnya dua gambar yang sangat bagus itu, maka ini noun phrase dengan inti pictures, premodifiernya those-nya itu determiner, two itu premodifier number, very good itu jenis adjective atau adjective phrase. Two very beautiful girls. Nah, itu noun phrase juga dengan inti girls. Premodifiernya ada dua, number two, dan beautiful-nya itu adjective. Kalau very beautiful adjective phrase sebagai premodifier, girls-nya itu inti. The best student. Nah, itu juga noun phrase yang ada jenis adjektifnya. Intinya adalah student. Premodifiernya the itu adalah determiner, sedangkan best itu adalah adjektifnya. Premodifier jenis adjektif. Nah, itu. Kemudian premodifier bisa juga berjenis verb ing yang disebut present participle. Present participle atau verb ing. Contoh, a waiting room. Nah, a waiting room itu adalah sebuah noun phrase dengan inti room itu adalah head word. Waiting itu jenis premodifier, jenis present participle atau verb ing, sedangkan determine premodifier a adalah jenis determiner.
Pre-modifier selanjutnya adalah past participle atau verb 3 yang bermakna di biasanya atau ter gitu. Misalnya adalah written test, tes tertulis. Written test adalah noun phrase dengan head word test, dan written adalah pre-modifier berjenis past participle atau verb 3 yang menjelaskan kata tes tertulis. Itu ya. Spoken language, bahasa yang diucapkan atau bahasa lesan, itu non phrase dengan inti adalah language, sedangkan spoken adalah jenis pre-modifier yang berjenis verb 3, verb 3. Kemudian pre-modifier selanjutnya adalah noun atau kata benda. Jadi kata benda yang sebagai pre-modifier. Jadi kalau ada dua kata benda dijejer itu berarti kata benda yang di depan itu adalah pre-modifier menjelaskan kata benda yang selanjutnya. Contoh misalnya a book cover, sebuah sampul buku. Book itu adalah kata benda, cover juga kata benda. Dalam hal ini cover adalah inti, book itu pre-modifier jenis noun, sedangkan a pre-modifier jenis determiner, a book cover. Kemudian contoh lagi adalah family life, jadi kehidupan keluarga. Family itu noun, life juga noun. Nah, dalam hal ini artinya life-nya adalah sebagai inti, family-nya adalah pre-modifier jenis kata benda, kehidupan keluarga. Nah, menerjemahkan noun phrase yang terdiri dari inti dan kata sebelumnya atau pre-modifier itu dimulai dengan inti, kecuali kalau ada jumlahnya, ada number, maka dari jumlah dulu baru ke inti baru ke belakang. Misalnya those two very beautiful girls, nah itu cuman ada jumlahnya, berarti ada dua dulu, dua gadis baru yang ke belakang very beautiful, dua gadis yang sangat cantik itu. Nah itu dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, those two very beautiful girls. Jadi untuk menerjemahkan noun phrase yang terdiri dari inti jadi akhir ya, kalau dan pre-modifier itu dimulai dari inti kecuali ada jumlah gitu ya, ada jumlahnya. Those very beautiful girls berarti dari kata gadis yang sangat cantik itu. Nah, those very beautiful girls. Tapi kalau artinya those two very beautiful girls, maka menjadi dua, dari dua dulu. Kemudian ke inti, dua gadis yang sangat cantik itu. Urutannya kalau membuat noun phrase itu yang paling depan dari itu adalah determiner, kemudian number, kemudian adjective kalau datang semua noun ya, setelah verb ing dan verb 3-nya itu tergantung nanti maknanya, dan kemudian baru head word gitu ya. Nah, itu adalah noun phrase yang terdiri dari pre-modifier dan intinya. Di depan sudah disebutkan bahwa noun phrase terdiri dari unsur intinya noun, kemudian kata yang datang sebelum noun disebut pre-modifier, yang jenisnya ada beberapa sudah dijelaskan, dan kata yang datang sesudahnya disebut post-modifier. Nah, ada beberapa jenis post-modifier juga. Yang pertama, post-modifier bisa berupa satu kata, ya, single word. Kata-kata seperti here, there, ini bisa sebagai post-modifier, inside, outside, misalnya the boy here, nah itu noun phrase, intinya boy, ada kata yang datang sebelumnya the, nah itu berarti sudah pre-modifier berjenis determiner. Boy itu inti, sedangkan here itu adalah post-modifier, satu kata here.
yang artinya adalah terjemahan dari noun phrase ini adalah laki-laki yang di sini. Nah, jadi the boy here, nah ini masih noun phrase ya. Beda lagi kalau the boy is here. Nah, itu anak itu di sini, itu sudah kalimat. Ada kata kerja finite is soalnya ya. Kemudian the man outside, laki-laki yang di luar. The itu bisa terjemahkan itu atau tersebut ya. Laki-laki yang di luar itu. Nah, the man outside. Maka inti noun phrase ini intinya adalah man datang, yang kata yang datang sebelumnya itu pre-modifiernya adalah the jenis determiner, sedangkan outside itu adalah post modifier karena datang sesudah kata benda man. Artinya dari noun phrase ini adalah laki-laki yang di luar itu, the man outside. Nah, itu the man outside. Kalau ini dijadikan kalimat sebagai subjek ya, the man outside is a teacher misalnya. Laki-laki yang di luar adalah guru. Nah, the man outside ini subjek. Jenisnya noun phrase dengan verb is, itu yang pertama. Post modifier bisa juga berjenis prepositional phrase, frase preposisional atau frase preposisi. Apa itu preposisi? Kata depan. Kata depan itu apa saja? Kata depan ini disebut preposition dalam bahasa Inggris. Jenisnya adalah ya jenis kata-kata in, on, at, for, near, from, under, dan sebagainya. Itu namanya preposition. Nah, prepositional phrase itu kumpulan kata yang diawali dengan preposition atau preposisi. Prepositional phrase is a phrase which begins with a preposition. Nah, itu ya. At itu adalah preposition. Tapi kalau at home, ada at dan home, itu namanya prepositional phrase. In itu adalah preposition. Ditambahi the house menjadi in the house. In the house ini namanya prepositional phrase karena diawali dengan in. Jadi prepositional phrase itu adalah strukturnya terdiri preposition ditambah kata benda noun atau ditambah noun phrase seperti tadi in the house. In adalah preposition, the house itu noun phrase, tapi in the house sendiri disebut prepositional phrase dan ini bisa sebagai post modifier. Nah, jadi dalam satu noun phrase nanti ada intinya noun benda, ada pre-modifier, post modifiernya bisa prepositional phrase, yang di dalam prepositional phrase itu ada preposition dan ada noun phrase lagi. Jadi ada noun phrase di dalam prepositional phrase yang merupakan bagian dari noun phrase yang lebih besar. Nah, itu. Jadi jangan bingung ya. Nah, contoh prepositional phrase sebagai post modifier. Misalnya the students in the class. Nah, the students in the class ini noun phrase dengan inti students. Ada the, itu adalah pre-modifier berjenis determiner seperti yang sudah dijelaskan di depan. Sedangkan in the class adalah jenis prepositional phrase yang berfungsi sebagai post modifier atau post modifier berjenis prepositional phrase. Mengapa disebut prepositional phrase? Karena ada preposition in ditambah noun phrase lagi the class. Nah, the class itu adalah noun phrase dengan inti class dan pre-modifier the. Nah, dua kata ini namanya noun phrase yang ada di dalam prepositional phrase. Yang prepositional phrase itu berfungsi sebagai post modifier dari frase the students in the class. Nah, itu. Jadi the students in the class adalah jenis noun phrase dengan inti atau head word-nya adalah students. Pre-modifiernya jenis determinan adalah the. Post modifiernya adalah prepositional phrase in the class yang kalau diuraikan lagi terdiri dari preposition in ditambah noun phrase the class. Nah, the class sendiri noun phrase
yang terdiri dari head word adalah class, dan pre-modifiernya jenis determiner the. Nah, itu ya. Contoh lain dari prepositional phrase ya. The windows of my house. Jendela rumahku, gitu ya. Ada itu non phrase dengan head word windows, pre-modifiernya determiner the, sedangkan of my house itu adalah post modifier, jenisnya prepositional phrase. Nah, itu ya. Jadi jangan bingung. Of biasanya diterjemahkan dari atau nggak usah diterjemahkan. The windows of my house ya, jendela dari rumahku atau jendela rumahku, bisa saja begitu. The windows of my house are large misalnya. Nah, itu kalimatnya gitu. Jendela rumahku besar misalnya begitu ya. The students in the class, nah itu tadi bisa sebagai subjek kalau dalam kalimat, maka the students in the class are studying English. Nah, itu baru kalimat dengan subjek the students in the class, itu non phrase. Kalau non phrase ini dijadikan objek misalnya I like the students in the class. Nah, saya suka siswa-siswa yang di kelas itu. Nah, maka subjeknya I, verbnya like. The students in the class itu non phrase sebagai objek yang saya sukai tadi. Itulah jenis prepositional phrase yang sebagai contoh dari prepositional phrase yang berfungsi sebagai post modifier atau post modifier jenis prepositional phrase. Post modifier bisa berjenis adjective clause. Nah, ini ada clause. Apa itu clause? Clause itu kumpulan kata yang sudah ada subjek dan finite verb. Loh, kok kayak kalimat? Ya, kalau kalimat kumpulan kata yang mempunyai subjek dan finite verb dan punya makna yang lengkap. Nah, sedangkan clause yang punya makna yang lengkap itu namanya kalimat. Ya, kalimat bisa terdiri dari satu clause atau lebih, begitu ya. Makanya ada istilah dependent clause dan independent clause. Dependent itu clause yang tidak bisa berdiri sendiri harus menempel pada independent clause yang bisa berdiri sendiri. Nah, adjective clause itu jenis clause yang mesti ada subjek dan predikat yang pada finite verbnya yang berfungsi sebagai adjective. Apa itu adjective? Adjective itu kata yang menjelaskan kata benda. Jadi adjective clause itu klausa yang menjelaskan kata benda. Nah, ini datangnya sesudah benda. Ciri-ciri adjective clause itu ada relative pronoun. Relative pronoun kata ganti relatif penghubungnya untuk antara noun dengan clause-nya itu namanya relative pronoun. Who, whom, which, that, atau whose. WHOS itu whose, kepunyaan ya. Yang maknanya dalam bahasa Indonesia adanya yang, gitu ya. Contoh adjective clause itu yang di dalam non phrase misalnya the man who teaches English. Nah, itu artinya laki-laki yang mengajar bahasa Inggris. Who teaches English itu adalah adjective clause yang menjelaskan kata man. Nah, maka who teaches English adalah post modifier berjenis adjective clause. Jadinya ada who-nya, gitu ya. The man who teaches English itu masih non phrase dengan iti man, dengan pre-modifier the tadi determiner, sedangkan who teaches English itu adalah post modifier jenis adjective clause karena ada subjeknya ya who itu yang, teaches mengajar itu verb, English itu objek. Jadi clause anak kalimat yang berfungsi sebagai adjective menjelaskan benda itu namanya adjective clause. Biasa juga pakai that. The book that I am reading. Nah, itu buku yang saya baca. Maka ini non phrase dengan inti book, dengan pre-modifier the berjenis determiner, post modifiernya berjenis adjective clause that I am reading. Nah, ada penghubung that, ada who, bisa juga ada which. The book which is on the table, buku yang di atas meja. Maka
which is on the table adalah post modifier dari book. The book which is on the table. Buku yang di atas meja. The girl who studies English. Gadis yang belajar bahasa Inggris. Nah, itu maka who studies English adalah jenis post modifier adjective clause. The man whom I meet. Laki-laki yang saya temui. Whom I meet. Ini juga post modifier berjenis adjective clause. Ada whom, ada that-nya, ada which, ada who. Itu mudahnya untuk mengingat sementara ini ya. Itu namanya adjective clause. Dan masih ada subject, ada verb-nya. Kemudian post modifier selanjutnya adalah present participle atau present participle phrase. Frase present participle. Present participle itu apa? Ya verb ing. Kalau phrase maka mesti lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata maka verb ing plus lainnya itu namanya present participle phrase di sini ya. Present participle phrase verb ing yang berfungsi sebagai post modifier. Nah, itu ya. Contoh, the man standing there. Nah, the man standing there itu jangan diterjemahkan laki-laki itu sedang berdiri di sana, bukan. Kalau diterjemahkan begitu berarti harus namanya present progressive. Ingat, present progressive harus ada to be-nya. Ini tidak ada to be yang finite. Maka ini belum kalimat. Kalau the man is standing there, itu kalimat. Tapi the man standing there itu adalah noun phrase dengan head word inti man. Premodifiernya jenis the determiner. Sedangkan standing there diawali dengan ing, present participle plus there-nya, maka ini standing there namanya present participle phrase. There-nya itu adverb dari standing. Ya, itu ya. Jadi the man standing there itu adalah noun phrase. Artinya laki-laki yang berdiri di sana. Jadi pakai yang. Kalau laki-laki sedang berdiri di sana. Nah, itu berarti sudah kalimat terbaik. Laki-laki yang berdiri di sana. Nah, ini noun phrase bisa sebagai subjek misalnya the man standing there is a teacher. Nah, itu subjeknya the man standing there, noun phrase dengan inti man dengan premodifier, the dengan post modifier jenis present participle phrase karena diawali dengan verb ing, present participle standing there. Itu ya. Kemudian post modifier selanjutnya adalah past participle phrase, frase tapi diawali dengan verb 3 yang maknanya nanti di atau ter itu ya. Misalnya the novel written by John. The novel written by John. Nah, itu ada verb 3-nya written by John. Nah, written plus by John itu namanya past participle phrase. Maka the novel written by John adalah noun phrase dengan inti novel. Premodifiernya the determiner. Post modifiernya adalah written by John. Nah, karena diawali dengan written by John verb 3 namanya past participle phrase. Nah, terjemahan noun phrase ini adalah the novel written by John, novel yang ditulis oleh John. Nah, ini belum kalimat pasif. Kalau the novel is written by John, nah itu baru kalimat ada is written pasif. Tapi kalau verb 3 langsung setelah noun itu adalah post modifier berjenis past participle phrase. Nah, itu adalah post modifier jenis past participle phrase. Past participle itu verb 3. Present participle itu verb ing. Nah, nanti diingat-ingat ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah post modifier bisa berjenis infinitive atau infinitive dengan to atau kita sebut to infinitive gitu ya. Atau infinitive saja biasanya sudah merujuk pada to infinitive. Misalnya the opportunity to get a job.
Nah, itu non phrase dengan inti opportunity. Dengan premodifier the, to get a job. Nah, diawali dengan to dan verb, to infinitive. Maka ini adalah post modifier jenis to infinitive phrase, to get a job. Itu ya. Jadi the opportunity to get a job itu artinya adalah, atau terjemahannya adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu pre-noun phrase. Ya. Jadi bisa itu non phrase sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai complement. The opportunity to get a job is difficult, misalnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, itu baru subjeknya the opportunity to get a job. Nah, itulah jenis-jenis post modifier. Jadi ada jenis-jenis pre-modifier dan jenis-jenis post-modifier. Mari kita hafalkan dan kita pahami sehingga kita membuat kalimat dengan non-phrase menjadi benar atau menerjemahkannya juga benar. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa non-phrase adalah bagian kalimat. Letaknya mungkin di subjek, bisa juga di objek, bisa complement atau setelah preposition. Nah, coba kita cari non-phrase dalam kalimat-kalimat ini misalnya. The man who teaches English likes the novel written by John. Nah, kalimat itu ada berapa non-phrase? Coba. The man who teaches English likes novel written by John. Ada berapa? Ada dua. Non-phrase yang pertama adalah the man who teaches English. Nah, itu sebagai subjek. Non-phrase yang kedua adalah the novel written by John. Nah, ya kan? Likes-nya itu verb. Nah, non-phrase yang pertama ada di dalam subjek. Jadi, the man who teaches English itu adalah subjek berjenis non-phrase. Likes-nya itu verb. Nah, objeknya adalah the novel written by John. Jadi ada dua non-phrase dalam satu kalimat ini. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek. Non-phrase yang pertama, the man who teaches English, strukturnya adalah, intinya adalah man, ada premodifier determiner the, jadi premodifiernya berjenis determiner the. Kemudian post modifiernya who teaches English itu adalah jenis adjective clause. Laki-laki yang mengajar bahasa Inggris suka novel yang ditulis oleh John. Nah, the novel written by John, non-phrase sebagaimana dijelaskan tadi, intinya adalah novel, premodifiernya berjenis determiner the, post modifiernya adalah bentuk ketiga atau past participle phrase written by John. Nah, the novel written by John dalam kalimat ini adalah sebagai objek. The man who teaches English likes the novel written by John. Demikian saja. Silahkan nanti itu ada latihan-latihan bisa dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.